Selamat malam, teman-temanku semua. Balik lagi di channelku, Sami Channel. Dan malam ini aku bakal berbincang-bincang sama seorang musisi yang hadir sebagai bintang tamu aku malam hari ini. Langsung aja ya kita sapa. Halo Mas Eka Christian. Halo Bang Semi Mandala. Akhirnya Mas bisa juga ya Mas kita collab Mas. Oke, mantap mantap. Sama musisi dari Kupang ini ya rupanya, Iya, dari NTT ya. Iya. aku, aku sekarang di Bandung. Oh sekarang di Bandung, siap. Udah merantau nih dari ceritanya ya. Bandung Mas. Iya, jadi teman-teman Mas Eka ini kenapa aku undang dia ke sini karena aku pengen tahu tentang cerita-ceritanya perjalanan hidup dan karirnya di musik. Dan Mas Eka ini adalah lulusan Universitas apa Mas? Negeri Surabaya atau UNESA. UNESA, Ya, jurusan pendidikan ya Mas ya? ya pendidikan musik. Jadi Ya, Mas. lengkapnya pendidikan seni drama tari musik, konsentrasinya musik gitu. Oh gitu. Ya, Itu lengkapnya Mas ya. ya betul. Oke. Nah, dan Mas Eka juga lagi persiapin buat ngambil S2 ya Mas di Aussie ya Mas ya. Ya, rencananya begitu. Jadi mohon doanya dari teman-teman semuanya. Ya, dan Begitu. teman-temanku ini Mas Eka ini disabilitas netra, jadi punya kekurangan dalam penglihatan juga, tapi beliau sudah sarjana, udah S1 dan dia akan melanjutin S2. Terus beliau ini ternyata pas aku ngobrol-ngobrol pernah ikut Indonesia Mencari Bakat loh. Wah, aku Iya. kaget Mas. Tahun berapa tuh Mas bisa diceritain Mas? Waktu itu tahun 2010 ya. Jadi waktu itu Ya. tahun 2010 itu IMB yang season 1, jadi IMB yang pertama ya. Karena IMB itu kan ada Oh, 3 ya. Nah, ini IMB yang ya. pertama waktu itu. Itu eh Main waktu piano, main itu piano. saya main biola sih waktu itu. Main biola. Oh, main biola ya. Solo violin ya waktu itu. Gitu. Oh, solo violin. Ya. Emang basicnya ini ya Mas, violin ya? eh ya, kebetulan kan saya kan belajar tiga alat musik ya, biola, piano, keyboard. Nah, kebetulan yang di IMB itu Ah, main biola. Gitu. Karena saya pikir ya, kalau tunanetra main biola itu kan jarang ya gitu. Jadi saya pikir ya. cobalah cari sesuatu yang unik atau sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Ah. Ngomong, nah dan ini Mas Eka ini adalah seorang musisi guys. Jadi senior gua juga Mas Eka ini. Jadi Oke. kita bakal hari ini bakal ngorek-ngorek ya sedikit tentang Waduh, Mas dikorek-korek. Eka. Nah kalau aku boleh tahu nih awal Mas Eka tertarik dengan yang namanya musik itu umur berapa Mas? Jadi pertama kali belajar musik itu umur 7 tahun. Waktu itu belajar organ. Organ tuh eh, yang susun dua itu loh Bang Semi. Yang susun dua terus Ya, ya, ada banyak kaki-kakinya itu di bawah. ya, ya, Nah, itu. Jadi pertama kali ya, belajar itu organ itu. ya, Setelah ya. itu belajar keyboard gitu. Belajar keyboard. Keyboard tuh ya organ tapi yang portable ya, yang kita kenal sekarang ini ya. Ya, Keyboard ya, ya. ada keyboard Yamaha PSR dan lain-lain itu. Uh, Ya saya belajar keyboard. Setelah itu piano. piano. Nah, terus Waduh. setelah piano itu sempat belajar drum juga waktu itu. Hmm. Ini Bang Semi juga drummer nih kebetulan ya. Iya, Ya, iya, iya. begitu Kebetulan lah. sempat Drummer belajar juga, drum ya, nyanyi juga. cuman sebentar sih waktu itu, cuman setahun ya waktu itu. Gitu. Uh-uh. Terus belajar vokal juga sempat. Gitu. Hmm. Jadi coba-coba apa ya? Sambil
sambil eksplorasi gitu. Aku ini lebih cocok di mana ya? Coba-coba habis belajar keyboard, belajar piano, drum, belajar vokal, terus belajar biola juga gitu. Dan akhirnya aku simpulkan, oh aku ini sepertinya lebih cocok di 3 deh, piano, biola, keyboard gitu. Dari 3 tapi ada salah satu kan Mas yang paling yang paling cocok. Itu apa ya, kalau aku bilang sih biola ya. Biola Ya, karena memang biola berarti, ini jarang ya teman-teman ya unik sih, gitu. jarang ya teman-teman disabilitas kan. Kalau untuk drummer banyak, keyboardis, basis, gitaris, Pianis juga banyak ya gitu. Pemain biola jarang gitu. Nah, Mas Eka berarti udah belajar musik dari umur 7 ya sampai sekarang ini. Berarti sekarang aktivitas Mas Eka nih setelah Mas Eka lulus dari Universitas Negeri Surabaya, ya, itu apa Mas saat ini sebelum Mas siapin S2? Jadi setelah aku lulus dari UNESA itu aku sempat jadi musisi reguler di salah satu kafe di Surabaya gitu ya. Ya. Terus sempat juga main di seperti acara wedding, di acara gathering, seminar, acara ulang tahun gitu. Ya. Terus saat ini kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris ya di Bali yang disponsori oleh pemerintah Australia. Jadi ini langkah awalku yang aku lakukan untuk untuk bisa lanjut S2 gitu. Jadi coba ikut pelatihan bahasa Inggrisnya gitu. Dan puji Tuhan Mas Eka terpilih jadi bisa sekarang ikut lebih lanjutnya di Bali ya Mas ya, untuk persiapan lebih lanjut. Jadi memang itu ada seleksinya dan memang hanya beberapa peserta saja yang terpilih begitu. Iya. Jadi di Australia ini udah tahu nih Mas mau ngambil di universitas apa atau gimana? Atau musiknya lebih musik ke jazz atau gerejawi atau gimana gitu? Waktu kalau itu di barat sih sana kan lebih beda. Sempat tanya ke teman-teman juga, ke teman gereja gitu, ada yang rekomendasikan coba ambil di Hillsong gitu. Hillsong tuh kan dia musik gerejawi ya gitu ya, church music ya gitu. Nah aku pikir-pikir wah ini juga menarik juga nih di Hillsong nih gitu. Jadi rencana saya mau coba apply di Hillsong itu gitu. Gitu. Ya. Nah itu tadi perjalanan Mas Eka ya, dari belajar musik sampai kuliah pun juga di jurusan musik di Universitas Negeri Surabaya, dan itu Mas Eka masuknya juga lewat tes juga ya, masuk UNESA ya. Oh iya, waktu itu ikut yang tes SNMPTN itu, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Betul Mas, karo aku Mas. Oh sama ya dengan Bang Semi ini. Berarti sama aku juga. Pengalamannya hampir sama nih kalau gitu nih. Iya, kita sama-sama pernah tes, cuman lebih duluan Mas daripada aku. Iya. Jadi waktu teman-teman, itu gimana? Iya, sorry aku potong bentar. Selain bermain musik, Mas Eka ini juga jago editing audio ya, kayak recording gitu. Ini bisa diceritain nggak Mas, awal-awal Mas bisa belajar editing audio, recording, mixing, mastering juga ya Mas ya berarti ya? Kalau mastering sih belum sih, cuman sekarang ini baru recording dan editing sih. Mungkin nanti baru belajar yang ke tingkat lanjutnya gitu untuk mixing dan masteringnya gitu. Ya. Nah, jadi kan kita udah ngobrol seputar musik nih. Mungkin ya memang ini basicnya musiknya, cuman aku pengen tahu ada nggak sih pengalaman dalam hidup Mas Eka itu yang
kalau Mas Eka ingat lagi tuh, aduh luar biasa banget tuh, Tuhan menyertai aku sampai aku udah ada di level yang sekarang ini gitu. Mungkin Mas Eka punya pengalaman-pengalaman yang pernah dalam saat-saat down atau sulit, apalagi sebagai musisi atau disabilitas ya. Tapi Mas Eka bisa keluar dari situ gitu loh. Mungkin Mas Eka ada nggak sih pengalaman hidup yang kayak gitu? Oke. Yang aku ingat ya, waktu itu waktu ikut IMB itu sih, gitu. Jadi IMB malah ya. Waktu itu kan audisinya itu ada 1.000 orang di situ, di tempat audisinya itu. Eka disabilitas sendiri. Iya. Ya. Dari 1.000 orang itu, kalau aku nggak salah ingat ya, itu cuma dipilih 11 orang. Wow, ketat banget ya Mas. Ya kan? Coba. Ya. Bang Semi atau dan teman-teman lain coba bayangkan. Ya. Dari 1.000 itu cuma dipilih sekitar 11 orang. Ketatnya luar biasa. Dan kita waktu ketemu sama orang-orang tuh kita misalnya kita tahu, wih orang ini hebat, wih dia juga hebat. Aku masuk nggak ya gitu loh. Nah kan gitu ya. Ya udah ngelihat yang tampil sebelum-sebelumnya kan Mas ya, udah wah. Gitu nah, waduh. Waktu itu sampai sana itu kan sekitar jam 8 pagi ya. Baru dipanggil itu jam 3 sore. Udah capek nunggu Mas. Waduh, udah capek, udah mau emosi. Juga udah pesimis juga. Aduh, kayaknya nggak masuk ini dah. Udahlah wis. Campur aduk pokoknya. Iya, waktu itu udah pulang aja lah. Ngapain nunggu di sini? Sampai segini lamanya loh. Nggak dipanggil-panggil. Waduh kayaknya ini nggak dipanggil nih. Iya. Ternyata dipanggil gitu. Kak Christian silakan masuk gitu. Waduh dipanggil nih. Gitu. Terus ya udah akhirnya dipanggil itu jam biola kan? Itu ya Mas ya. Kenapa? Akhirnya dipanggil tuh, pokoknya Mas Eka nunggu, akhirnya dipanggil tuh jam 3 sore baru dipanggil. Iya, jam 3 sore tuh baru dipanggil. Jadi selama 7 jam tuh saya menunggu. Wow. Gila. Wow. Itu perjuangan yang sangat melelahkan. Luar biasa. Akhirnya dipanggil kan? Iya Mas. Panggil terus perform, terus di interview sedikit, kemampuannya apa, terus asal dari mana, ya pokoknya di interview sedikit gitulah. Terus setelah perform, saya tanya, ini kapan pengumumannya? Nanti ditunggu aja, nanti kalau lolos bakal dihubungin sama tim kami gitu. Waduh, udah cemas nih, udah harap-harap cemas itu. Waduh, masuk enggak ini ya? Kayaknya enggak deh gitu. Iya. Terus ternyata kira-kira seminggu kemudian tuh dihubungin. Selamat Pak Eka lolos bisa ke Jakarta. Waduh, senangnya sekali tuh. Haleluya. Keren gitu kan. Dan itu waktu itu berangkat sama pendampingnya pun di cover semua. Untuk akomodasi, transportasi semuanya tuh. Waduh luar biasa ini gitu. Dari menunggu selama 7 jam itu dengan rasa yang udah campur aduk segala macam, mood pasti juga udah turun ya Mas Eka ya. Betul, udah kayak gitu ya. Udah mau emosi, udah mau pulang aja, udahlah ngapain nunggu di sini gitu. Tapi apa yang membuat Mas Eka tetap bertahan selama 7 jam itu? Kan kalau Mas Eka mau balik aja bisa aja sebenarnya. Bisa, cuman saya mikir loh, kalau saya balik, terus buat apa saya berangkat ke sini nunggu sampai selama ini gitu loh. Udahlah, tunggu aja lah gitu. Itu ya udah ini, gak kesel juga sih tapi itu tadi dipikir-pikir, udah berangkat pagi-pagi, masa ya mau pulang dengan tangan kosong gitu kan. Ya udahlah, tunggu aja lah gitu, siapa tahu beruntung gitu. Jadi proses audisi awal sebelum Mas Eka masuk dalam menunggu itu selama 7 jam itu memang itu ada lagi sebelum Mas Eka audisi yang paling awalnya ada lagi sebelum Mas Eka datang dan nunggu 7 jam itu ada? Gak ada sih, itu audisi pertama sih. Audisi itu pertama itu. Langsung ya? Iya, audisi awal langsung tuh. Itu. Wow, luar biasa. Berarti itu Mas Eka nunggu bersama ribuan orang.
betul. Ribuan Betul. orang waktu itu Iya, cuacanya lagi pasti panas pernah. lagi. Udah kepanasan lagi di situ. Waduh, udah Iya. kelaparan. Waduh, campur aduk Luar lah pokoknya. biasa. Luar biasa Mas Eka. Akhirnya puji Tuhan. Itu sampai berapa besar Mas waktu itu Mas? Waktu itu sampai 60 besar. 60 besar. Tuh, 60 besar. Wah, pasti setelah ikut kayak gitu ada kayak pas ke lagi jalan kamu yang ikut ini ya, pasti kan ada gitu ya. Iya. Waktu itu kan di Jakarta sempat ke ya salah satu mall di sana gitu ya. Loh, ini yang ikut Ya. IMB ya gitu. Gitu. Padahal ya waktu itu Serasa ini ya. belum menang juga kan cuma sampai 60 besar gitu. Yang menang kan sampai 10 besar kan. Tapi ya ternyata banyak juga orang yang tahu gitu. Iya Mas. Gitu. Ya, Selain itu pengalaman di IMB mungkin ada pengalaman yang lain mungkin waktu Mas Eka kan kalau di kampus berarti sendiri ya disabilitasnya juga ya waktu kuliah. Oh iya, betul. Nah, itu mungkin ada nggak Mas Di kampus yang bisa itu motivasi teman-teman juga? waktu skripsi mungkin ya. Waktu skripsi itu ini kan harus cari narasumber ya kan. Ya. Harus kontak sana kontak sini, bingung ini. Waktu itu udah nemu narasumber, kata dosennya, oh ini nggak cocok, cari lagi yang lain. Waduh, cari siapa lagi gitu. Terus belum lagi soal proposal penelitiannya. Oh ini salah, referensinya kurang, cari lagi. Wah. Tapi kalau itu kayaknya teman-teman yang kuliah kayaknya pasti ngalamin deh ya. Kalau soal begitu-begitu. Kalau skripsi pasti ngalamin sih. Itu. Terus beda kalau dengan disabilitas kan kita harus lebih keras kerjanya ya. Emang sama-sama keras sih, cuma lebih kan Mas Eka lebih karena harus mencari orang, bantu ini itu segala macam kan. Terus mesti wow. Referensinya itu kan kalau teman-teman yang awas kan biasanya kan cari buku di perpus gitu. Saya cari buku di perpus, gimana mau bukunya buku awas semua, saya nggak bisa baca gitu. Di scan pun akhirnya gimana ngakalinya Mas? Lama gitu. Begitu. Gitu. Jadi akhirnya gimana ngakalinya Mas? Akhirnya browsing waktu itu. Browsing cari di internet ternyata ada sumbernya juga. Soalnya kadang-kadang di internet itu kan kadang-kadang ini ya nggak ada sumbernya gitu ya. Pokoknya asal nulis saja, tapi ternyata ini ada sumbernya. Gitu. Ada sumbernya. Ya. Jadi bisa jadi luar biasa jadi penelitian. Tapi pernah ngalamin ini nggak sih Mas? Kalau kita disabilitas tuh kayak emang iso, areki iso gitu loh. Main musik emang areki iso. Emang kuliah iso areki gitu loh biasanya kan. Oh kayak apa? Kayak gitu, diremehkan gitu maksudnya. Ya pertama-tama Mas Eka kampus gitu kan iso ra areki gitu. Kalau yang secara langsung ngomong ke aku sih aku nggak denger ya Bang Semi ya. Tapi kalau mungkin yang ngomong-ngomong di belakangku mungkin aja loh ya. Gitu. Tapi kalau yang terang-terangan ngomong ke di depanku gitu sih enggak sampai segitunya sih. Gitu. Mungkin mereka sungkan apa gimana mungkin ya. Gitu. Tapi mungkin ya itu tadi, mungkin kalau di belakang sama teman-teman mungkin ada juga gitu. Gitu. Akhirnya Mas Eka diakui di antara teman-teman itu. Apalagi setelah melihat Mas Eka prestasi luar biasa. Ya, berarti tunjukin dulu Mas ya, biarin aja mereka mau ngomong, yang penting ada prestasinya dulu gue. Mereka mau ngomong kan cuek aja, udah biarin aja. Yang penting kita terus jalan, terus menunjukkan talenta kita gitu. Tinggi Mas, mantap. Iya. Terus kalau ngomong-ngomong, by the way, orang tua Mas Eka sendiri mendukung ya berarti ya? Mas
Eka Oh, terjun ke dunia mendukung. sangat Orang ya, tua mendukung. luar biasa. Berarti emang faktor keluarga itu emang penting sekali ya Mas Eka ya. Ya, keluarga sangat mendukung. Gitu. Mendukung. Luar biasa. Berarti pokoknya semua kembali sama Mas Eka, sing penting positif, pokoknya apa yang sesuai sama minat bakat Mas Eka didukung sampai Mas Eka lulus kuliah, sampai emang kerjanya pun di bidang itu ya Mas ya. Sampai Iya. sekarang. Luar biasa. Berarti Jadi, kemarin gimana Mas pengalaman awal-awal pandemi kan, musisi ini ambruk semua nih. oh, beneran itu udah. Ya jadi waktu itu Gimana kan Mas, aku ada pengalaman yang bisa di-sharingkan nggak? waktu itu kan aku ini ya udah di jadwal reguler ya di kafe di salah satu mall di Surabaya ya itu. Nah itu Heeh. waktu pandemi bulan Maret tuh masih jalan dia. Ya udah aku masih main gitu, kafenya masih Iya. jalan. Maret April kalau nggak salah itu mulai bulan antara Mei atau Juni ya gitu. Kalau nggak salah Juni waktu itu. Nah udah deh mulai si manajer kafenya bilang, Mas Eka setelah ini mainnya stop dulu ya gitu, karena ini pemasukan kafe juga sangat berkurang gitu kan, customer juga udah berkurang. Waduh, ya sudah, ya mau apa, bisa apa lagi gitu, bisa berbuat apa lagi, ya sudah akhirnya stop dah. Iya. Itu saya mempertahankan pun kan ya nggak bisa, memang mereka sudah mau kolaps kan istilahnya. Iya. Itu ya udah akhirnya berhenti dah mulai Juni itu, waktu itu misalnya 2020 Juni itu. Nganggur lah, sempat nganggur ya Mas. Oh iya, sempat nganggur. Dan waktu itu 2020 ya, waktu tahun 2021-nya itu sempat mau disuruh main di salah satu mall juga di Surabaya gitu ya. Di acara waktu itu tahun baru Imlek, Chinese New Year ya. Ya udah kamu main tanggal sekian, bulan sekian gitu ya. Waktu itu Imlek tuh kalau nggak salah dia Januari ya waktu itu ya. Januari, pokoknya sekitar Januari atau Februari gitu. Disuruh main. Itu baru gitu. mulai main lagi tuh. Baru mulai main lagi tuh. Ya rencananya suruh main gitu. Kamu main tanggal sekian, jam sekian gitu ya. Nah, ternyata sehari sebelum itu tiba-tiba di cancel. Waduh, dia kadung seneng, ya kan? Iya. Dia kadung, wah dapat job lumayan, dapat penghasilan. Ternyata sehari sebelumnya di cancel. Mainnya batal karena pemerintah mau ini waktu itu PPKM ya, PSBB apa PPKM gitu loh waktu itu. Jadi dibatasin, di mall-mall pun nggak boleh ada perform. Waduh, ya kecewa lagi udah gitu. Udah kadung seneng gitu kan. Oke Mas, jadi iya. Berarti lama dong Mas, sempat nganggurnya lama berarti? Ya lama ya, mulai Juni itu ya sampai sekitar bulan Januari tahun 2021 itu. Cuman memang waktu itu sempat ikut online juga sih, di gereja kan juga ada ibadah online, aku tetap ikut main musik gitu, ikut pelayanan gitu. Iya. Cuman kalau memang emang job yang sekulernya, itu waduh udah hampir nol dah. Hampir nol ya. Aduh, itu jenuhnya udah sampai berkarat itu Mas Eka ya. Kenapa? Itu saking jenuhnya udah jadi sampai berkarat ya Mas ya. Iya udah. Yang aku paling inget tuh ya itu udah dijadwal main di mall, sehari sebelumnya dibatalin. Waduh, udah habis.
kecewa Waduh, minta luar ampun biasa. dah. Kemarin. Iya, iya, iya. Banyak juga curhatan teman-teman musisi dan aku juga ngerasain juga sih kemarin tuh. Itu Aduh, ya. biasanya ke sana ke sini mau mandi main sana sini, ngurus ini itu. Wah, gubrak semua. Oh iya, by the way, Mas Eka ini selain musisi juga, Mas juga terlibat di organisasi yang berskala nasional ya, Mas. Oh ya, tuh Kalau di ada apa organisasi di terlibat dalam satu organisasi gitu, Mas ya. Mas berorganisasi juga. ya ikut Kalau aku cari tahu gitu, ya saya dengar kebetulan ceritanya gitu. jadi apa ini ya, Dewan Pengawas Cabang gitu ya, pengawas cabang di DPC. lingkup Surabayanya, ya DPC Oh, gitu. DPC Surabaya ya. Ya, Ya. Aku dengar juga cuman bukan satu ya, malah ada mungkin Mas Eka megang dua ya kalau nggak salah ya. Megang dua kalau organisasi. yang bener, kalau yang apa diakui secara struktural sih baru itu aja sih itu. Kalau yang lain-lainnya ya Oh, sekedar bantu-bantu ah, ah. aja gitu. Sekedar ya supporter aja lah gitu. Yang tapi memang organisasi yang Mas Eka ikuti ini juga untuk katanya untuk kepentingan para disabilitas juga ya sebenarnya ya. Untuk Betul. membantu juga ya Mas Eka ya. Ya saling Luar membantu biasa. sesama manusia gitu kan Ya, ya, saling membantu, saling tolong menolong gitu ya. luar biasa. Gitu. Ya ya Mas, benar banget. Selain berorganisasi, aku pengen tahu nih selain IMB, Mas Eka nih pernah dari segi prestasi pasti udah banyak lah ya sebelum IMB atau setelah IMB. Pernah Sempat juga gimana gitu Pak. sempat juga ikut Ijava Got Talent dari Ciputra. Waktu itu juara juara harapan 2 ya kalau salah waktu itu. Apa Terus orkestra? kenapa? Orkestra tadi. Oh Apa enggak, waktu orkestra itu tadi Mas? main solo aja sih. Oh Solo. Nah, Ya, main solo aja. Eh, Terus sempat juga main di TVRI Jawa Timur sama teman-teman UNESA waktu itu. oh mau anak-anak Unesa. Ya, waktu itu di acara keroncong ya, sama grup keroncongnya namanya Cakra Suara waktu itu. Asik itu. Itu di TVRI Jawa Timur. Terus pernah juga ikut lomba Kidung Natal JTV waktu Natal tuh. Sama teman-teman Oh UNESA juga JTV. waktu itu. Nah, JTV. Kidung Natal JTV itu sama teman-teman UNESA juga. Waktu itu juara 3 ya waktu itu. Itu Juara 3. Terus Banyak ya Mas ya? Udah banyak. apa lagi ya? Pernah ikut talk show juga di salah satu stasiun TV. Boleh disebutkan nggak? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Oke, waktu itu di Metro TV Jawa Timur. Terus waktu itu di SBO juga Ya. pernah ikut ya semacam talk show interaktif gitu. Ya seputar dunia tunanetra sih waktu itu memang pembahasannya gitu. Iya. Berarti Mas Eka ini banyak sebenarnya dikenal orang ya, karena sampai dipanggil untuk talk show dan segala macam. Itu berawal dari gimana sih Mas? Kok Mas bisa dikenal terus dipanggil-panggil untuk ikut talk show segala macam? Eh, untuk yang talk show itu yang di Metro TV ya, itu waktu itu sih aku karena mengikuti pelatihan tentang apa ya waktu itu, pelatihan tentang pembentukan, kalau nggak salah waktu itu pelatihannya tentang soft skill ya, pokoknya pelatihan tentang ini deh, tentang tunanetra gitu. Lupa sih nama pelatihannya apa itu. Yang jelas pelatihannya itu kita dikasih materi tentang ya semacam motivasi bahwa kita ini harus tetap survive meskipun tunanetra. Terus
ada game-gamenya juga. Waktu itu sama teman-teman Pertuni sih pelatihannya. Oh, oke. Nah, by the way kan Mas Eka ini kan musiknya kan basicnya pendidikan ya. Kenapa Mas Eka belum apa ya, untuk belum jadi guru gitu Mas? Kenapa belum? Kan bisa aja ngelamar Mas, gitu loh. Waktu itu aku Untuk sempat jadi guru PNS atau privat apa? juga sih. Sempat jadi guru privat juga aku. Jadi guru privat, ngajar waktu itu biola, piano itu. Cuman waktu itu rupanya muridnya ini kayak apa ya, kayak kurang berminat gitu loh, akhirnya dia mau berhenti les gitu. Terus waktu kuliah kan juga sempat jadi guru juga di SMPN 21 Surabaya waktu itu, jadi guru seni budaya waktu itu Di SMP ya. SMPN 21 itu SMP negeri gitu. Ya. Jadi teman-teman, ini aku kasih tahu Mas Eka ini tunanetra tapi dia bisa mengajar orang-orang yang melihat. Betul Mas Eka ya? Ya. Nah, memang kesulitan nggak Mas waktu? Butuh beberapa penyesuaian ya, gitu. Iya. Butuh beberapa penyesuaian. Ya ini ya. Kalau teman-teman yang awas kan biasanya kan baca not balok gitu ya, baca partitur. Nah, kalau sama saya ya biasanya sih teman-teman tuh dia catat sendiri, dia tulis sendiri, nanti dia mainkan, terus saya koreksi, oh kamu salah di sini, kurang ini gitu. Ya. Jadi luar biasa. Paling butuh beberapa penyesuaian seperti itu. Soal sight readingnya, soal ini baca notasinya itu aja sih. Tapi kalau untuk lain-lainnya sih sama harusnya. Itu nggak ada hambatan. Ya, mantep Mas Eka ini bisa ngajar orang-orang yang lihat meskipun kondisinya Mas Eka sendiri nggak ngelihat ya. Mungkin bagi kita orang-orang yang disabilitas, sesama disabilitas sudah tahu, tapi bagi orang-orang yang awas atau yang melihat nih belum tahu ya. Tapi ini luar biasa. Oke Mas Eka, mungkin terima kasih untuk sharing-sharingnya malam ini Mas Eka, buat motivasinya juga buat aku juga yang junior juga nih, yang masih ngejar mimpi sama-sama. Juga mudah-mudahan bisa seperti Mas Eka nanti ke depannya. Dan mungkin kalian yang mau ngepoin narasumber aku, dia punya channel YouTube loh, namanya apa Mas? Eka Christian Musician. Eka Christian Musician. Atau mungkin nanti linknya bisa ditaruh di deskripsi ya mungkin ya nanti ya. Ya nanti aku taruh di deskripsi juga ya, biar lebih gampang. Biar lebih gampang nanti untuk kliknya gitu. Iya. Ya. Terus mungkin bisa follow Instagram Mas Eka, apa Instagrammu Mas? Instagramnya Eka Christian _musician. Jadi sama seperti Eka Christian, sama seperti nama channel YouTube-nya, cuman ada underscore-nya gitu bedanya. Kalau di IG-nya gitu. Bedanya pakai underscore aja ya. Eka Christian _musician. Gitu. Oke, dan akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, dan thank you buat Mas Eka Christian yang sudah mau collab sama aku malam hari ini. Makasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Dan mungkin sebelum kita tutup, Mas Eka punya pesan-pesan nih buat penonton channel YouTube aku, khususnya Sami Channel. Oke. Jadi mungkin Mas Eka punya pesan-pesan buat teman-teman yang masih di luar sana. Oh iya oke. Ya, jadi aku berpesan untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini, yuk tetap semangat bekerja, tetap terus berkarya, karena tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mampu. Kita semua mampu, kita semua bisa.
Hanya saja kita memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda. Dan Ya. kemampuan yang berbeda itu akan menjadi lebih baik jika dikolaborasikan. Dikolaborasikan sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi, yuk Iya. terus berkarya, tetap semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Yoi Mas. Dan jangan lupa ya, kenali bakatmu ya Mas. Oh ya, betul, kenali bakatmu. Ya, Ya, oke, ini aku thank you buat Mas Eka. Semoga lancar S2-nya, lancar amin. juga pekerjaan yang lagi bertumpuk-tumpuk ya Mas ya. Iya. Jangan lupa Iya. Oke, like, subscribe, dan share lo ya videonya. Jangan lupa itu. iya dong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sami Channel dan juga channel YouTube-nya Eka Christian Musician. Christian Musician. Oke, Oke. teman. Terima kasih semuanya. Bye bye. Oke, bye teman-teman semuanya.